teman-teman, kembali lagi bersama kami di Komparem GKJ dengan konten kita yang berjudul podcast. Jadi gimana kabar teman-teman yang ada di rumah, masih stay di rumah yang nggak bisa main? Gimana kabarnya Om Lukman? Luar biasa, Luar baik. biasa, Ya. baik, Luar puji biasa Tuhan. sehat. Bule Putih juga luar biasa, Iya. nggih. Jadi teman-teman, kita sekarang mau ngobrol ringan sama Bule Widi sama Om Lukman tentang kehidupan di gereja. Bagaimana aktivitas di gereja setiap harinya itu seperti apa gitu. Jadi Om Lukman sama Bule Widi sudah berapa lama menjadi koster di gereja Wedi ini? Sejak tahun 2005, Mas. Sejak Iya, tahun 2005 itu 2005. berarti sudah 15 tahun 15 ya. tahun ya. Wih, udah lama banget ya teman-teman. Jadi selama di gereja itu ada nggak sih Om Bule hambatan-hambatan yang ada di gereja itu dan contohnya seperti apa gitu? Kalau soal hambatan, saya kira tidak ada. Hambatan nggak ada? Hanya waktu pertama kali menjadi koster itu yang kita belum mengerti tentang cara kerja koster. Hanya itu aja. Setelah lambat laun berjalan juga sudah mulai mengerti dan sudah menguasai. Kalau cara kerja koster itu seperti apa itu Bule? Gimana? Jadi setiap harinya ngapain? Terus tanggung jawab utamanya sebagai koster itu apa gitu apa Bule? Kalau saya itu yang penting itu kan bersih-bersih gereja, Mas. Jadi pokoknya setiap saat, setiap hari saya senantiasa membersihkan halaman. Kalau yang itu kalau gedung gerejanya itu kalau mau dipakai kebaktian gitu saya bersihkan. Terus berbicara tentang yang baru-baru ini tentang pandemi COVID ini, kan banyak tempat ditutup, tempat ibadah ditutup diganti dengan ibadah online, Ya. apa-apa serba online gitu. Kegiatan Bule selama di gereja itu apa? Ya tetap bersih-bersih, Mas. Walaupun tidak dipakai tetap saya bersihkan, walaupun ya. tidak dipakai tetap. Iya. Gedung gerejanya juga ya? Iya. Gitu. Walaupun tidak Iya. dipakai saya tetap selalu saya bersihkan Iya, sama supaya Pak Lukman. Itu kan rumah Tuhan ya. Iya, teman-teman. betul. Jadi, Iya. kalau bisa dijaga sebersih mungkin. Iya, gitu. saya mikirnya juga gitu. Iya. Rumah Tuhan harus selalu dibersihkan dan saya menganggap itu rumah saya sendiri, jadi ya tetap saya bersihkan. Iya. Kalau kepunyaan pribadi itu kalau lihat kotor itu nggak enak juga Iya. ya gitu. Jadi teman-teman, salah satu poin yang harus dicamkan di kehidupan kita, anggaplah gereja itu milik kita sendiri juga. Iya, Jadi betul. teman-teman nganggap ini punya aku, jadi harus punya tanggung jawab tentang Untuk menjaganya ya, Mas ya. gitu. Kalau hal-hal baik yang sering terjadi di hidup Bule atau Om selama menjadi koster itu apa aja Om? Sangat banyak sih, Mas. Sangat banyak. Iya. Begitu berkatnya menjadi koster itu sangat banyak di kehidupan kami. Ya, dengan contoh, walaupun keadaan bagaimanapun, kita dapat berkat dari Tuhan itu selalu mengalir. Itu aja dia. Selalu mengalir. Contohnya apa Om yang mungkin paling berkesan di Om Lukman sama Bule Widi? Ya selalu ada berkat ya Pak. Selalu Iya. ada berkat, Iya. selalu tercukupi gitu Iya, ya Bule. benar. Ya. Jadi Selalu ada berkat aja ya, Mas. jadi kalau ibaratnya ngikut Gusti, ngikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, pasti ada berkat yang selalu mencukupi kita gitu. Iya. Ya, betul. Ya. Kalau biasanya di luar kegiatan gereja mingguan itu boleh kan nonton rapat-rapat, PA pemuda, sekolah minggu. Rasanya gimana boleh sama menanggapi ada kegiatan banyak kayak gitu? Kalau saya sih enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, dengan senang hati. Pokoknya kalau saya bisa melayani itu saya pasti akan melayani dan dengan senang hati. Kalau misal
Kalau dari pemuda kan biasanya bikin kerusuhan, nanti tempatnya kotor atau rame sampai malam gitu. Tanggapan bule sama Om gitu gimana? Sudah biasa, Mas. Sudah Iya, biasa ya? kita juga dari pemuda juga, dari awal pemuda juga begitu kita berbuat, begitu kan sudah lumrah gitulah. Kalau ada nggak sih Om keluh kesah ketika ada yang melakukan kesalahan, misal bukan kesalahan ya, contohnya kalau rame terus tempatnya jadi berantakan gitu, sebenarnya rasanya gimana gitu loh. Gini Mas, dulu sewaktu saya itu masih pertama-pertama jadi koster pembersih gereja gitu, saya kadang ya ampun wis tak resiki diregeti gek ora ngomong gitu. Tapi lama-kelamaan karena saya ikut Tuhan, tiap hari mendengarkan firman, setiap minggu pergi ke gereja gitu, saya ya sudah kalau memang saya sudah membersihkan, tahu-tahu dipakai, ya sudah itu memang tugas saya, ya harus saya bersihkan, harus saya jalani. Soalnya kalau saya itu membersihkan dengan bersungut-sungut, rasanya tuh capek sendiri. Malah capek. Iya, tapi kalau saya melakukannya dengan hati yang senang, hati yang tulus, gitu ya, ya sudah, merasakan walaupun capek ya, capek, badan saya capek, tapi dalam hati saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Malah gitu ya. Iya. Padahal Lah itu bersih-bersih berkat banyak Tuhan banget itu ya kan. seperti itu yang saya Iya. rasakan ya. Soalnya kalau saya pengalaman saya sendiri kan sebagai pemuda gitu, pas melakukan itu nggak pakai mikir gitu loh, kayak habis make studio nih, ya udah pakai, kalau udah pergi gitu loh. Tapi kalau udah sampai rumah kan kayak mau ada kotoran ini nggak tak bawa kan, terus kadang kan nggak enak sendiri gitu loh bule. Jadi dengan jawaban bule yang seperti itu, besok harusnya pemuda-pemuda teman-teman gini ikutlah membantu gitu loh. Jadi jangan terus wah bule dengan senang hati gini, jangan besok terus mengotori dengan seenaknya gitu nggih bule. Iya, lagi nih Mas, kalau menganggap gereja terus apa ya, ya pokoknya fasilitas yang ada di gereja itu dianggap rumah kita sendiri. Jadi kan kalau kita mengotori ya harusnya kita membersihkan gitu aja. Terus selain bule sama Om itu, selain di sini ada tanggung jawab dengan gereja yang ada di Indo atau ada yang di Pemantan lain gitu nggak sih bule? Nggak ada. Nggak ada. Berarti cukup Iya. Iya. Terus kan biasanya bule itu iri nggak? Bule sama Om itu iri nggak? Soalnya kan kegiatan-kegiatan gereja di GKJ ini sebagian besar larinya ke sini semua, ke Pemantan Wedi semua gitu kan. Itu kayak ngerasa kayak wah gereja kono nggak pernah dipakai, kayak enak banget, nggak pernah dikotori gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Justru saya senang. Berarti memang kalau gereja di sini tuh sering dipakai, berarti mungkin mereka menganggap ya gereja sini yang pantas dipakai untuk melakukan semua kegiatan gereja gitu aja, Mas. Iya. Berarti malah seneng ya. Iya. Dari pemuda juga kan, basecamp ada di Wedi, studio musik ada di Wedi. Jadi kalau mau main ke Nglodokan atau kemana itu paling nyaman ngerasa kayak cuma di Wedi gitu. Jadi kan Gitu. hampir setiap pertemuan kompa, entah rapat-rapat atau apa, mesti kebanyakan kan di Wedi gitu. Iya. Buat yang terakhir Om boleh motivasi nih buat teman-teman tentang gereja itu harus gimana, kita harus menyikapi itu gereja itu kayak gimana gitu, dengan pengalaman Bapak Bule selama ini. Monggo Pak Lukman. Untuk pemuda dan remaja khusus GKJ Wedi, kalau di dalam pelayanan harus tulus hati, selalu berbuat sesuai kehendak Tuhan, dan tidak akan gimana ya, menunggu hasilnya. Kita tidak usah memikirkan hasilnya, itu nanti sudah ada hasil tersendiri dari Tuhan. Sudah disiapkan. Iya, gitu. betul.
Jadi seumpamanya pemuda remaja itu masih kuliah, masih ada pelayanan di gereja, itu harus bisa membalance waktu. Oh iya, membagi waktu. Iya, agar semuanya juga bisa teratasi. Dan Tuhan tidak akan menutup jalan Iya. sekiranya ada kesulitan atau kekurangan, Iya, pasti akan gitu aja. Kalau dari Bule mungkin ada sesuatu yang beda dari Om Lukman tentang pesan untuk pemuda itu harus gimana gitu. Ya, kalau melayani harus dengan setulus hati. Terus ya itu tadi kita menganggap kalau kita itu bekerja itu kan buat Tuhan. Iya. Jadi mau ada orang, mau ndak ada orang, kalau kita sudah punya moto kita bekerja untuk Tuhan itu ya sudah enak lah pokoknya. Iya. Jadi gitu teman-teman, kita harus melayani Tuhan itu dengan tulus, dengan sepenuh hati. Nggak usah mengharapkan imbalan-imbalan Iya, betul. nanti berangkat ke gereja ikut rapat berharap ada snack, ada makmat atau gimana, nggak usah berharap yang kayak gitu. Mesti aja walaupun di pikiran kok ora ya gitu, nggak usah mikirin yang kayak gitu, enjoy wae, jalanin. Pasti ada mungkin jajak martabak atau bakso atau apa gitu teman-teman. Jadi terima kasih Om Lukman, terima kasih Bu Idi. Iya. Atas kesempatannya bergabung dengan konten kami di podcast ini. Kami juga ikut berpartisipasi dalam menjaga gereja juga. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan obrolan kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.